bersumber dari APBD murni atau dari mana saja, Bapak Ibu mohon izin? Saya bantu Bu ya dari provinsi untuk ini suaranya kedengaran ya? Baik, dipersilakan Bapak, kedengaran. Bapak. Untuk 13.000 ini di provinsi sudah realisasi. Kemudian sumber dananya memang dari DBHCHT, Bu. Baik, jadi untuk 13.000 ini bersumber dari DBHCHT. Kalau dari APBD murninya, apakah ada Bapak? Sejauh yang kami terima saat ini, yang kami hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi ini baru dari DBHCHT. Untuk selanjutnya dengan program Desa Berdaya dari provinsi direncanakan akan sementara diverifikasi Bu untuk 6.000 kakak miskin ekstrim dengan tujuannya di Desa Berdaya itu kemungkinan besar ada di angka 8.000 sampai 12.000 peserta. Nah ini yang bersumber nanti kemungkinan besar bukan dari DBHCHT Bu, karena memang di Desa Berdaya punya anggaran sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Mohon izin Bapak untuk yang bersumber dari Desa Berdaya ini diperkirakan di tahun ini atau di tahun 2027 ya Pak? Hasil koordinasi dengan provinsi, kami sedang melakukan verifikasi data Bu, karena semua menggunakan DTSN, sementara DTSN saat ini masih terbatas untuk penggunaannya, dan dari Dinas Sosial Provinsi sedang memperbaikilah dari data DTSN ini mana yang betul-betul masuk dalam kategori miskin ekstrim, mana yang tidak. Nantinya dari data itu akan kita verifikasi di tahun ini untuk dimasukkan nanti di APBD perubahan, Bu. Baik, terima kasih Bapak atas komitmennya untuk menjangkau perlindungan pekerja rentan dan juga pekerja miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ini untuk rencana realisasi jumlah 13.000 ini di bulan 2 sudah realisasi ya Pak? Sudah Bu, kami sudah menerima iurannya juga. Baik, untuk iurannya itu per bulan apa per semester Pak dibayarkannya? Sejauh ini per bulan kami melakukan tagihan setiap bulan. Baik Pak, ini kan sudah bulan April. Untuk yang bulan Maret dan April ini bagaimana Pak? Rencananya realisasi kapan Pak? Kalau realisasi di provinsi, sejauh kami memasukkan tagihan, itu mungkin 1-2 minggu sudah terbayar, Bu. Baik, jadi dapat kami catat ini di bulan April saja ya Pak untuk Ya, rencana realisasi. betul, betul. Baik, kalau di sini kami lihat untuk nomenklatur UCJ bagi pekerja rentan sudah ada ya Pak di dalam dokumen RKPD tahun 2026. Untuk itu kami mohon bantuan untuk nantinya dapat mengupload dokumennya ya Pak di dalam link spreadsheet ini. Baik Bu, nanti kami koordinasikan dengan ini, provinsi. Baik, baik, terima kasih Pak. Mungkin ada informasi tambahan atau ada yang ingin disampaikan Pak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Pak. Dipersilakan Bapak. Nanti Bapak menjawab kata Pak. Bu, yang pasti untuk saat ini realisasi dari provinsi sebanyak 13.000 dan komitmen dari Pemprov sendiri, hasil koordinasi juga dengan Bapeda, dari Bapeda juga sudah menyampaikan untuk kita dipastikan perlindungan di Desa Berdaya, diawali dengan 40 desa dulu. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, sedikit tambahan. Nantinya untuk
peserta mohon dipastikan untuk mendapatkan informasi ya Pak terkait beliaunya sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya dapat mendapatkan manfaat yang sesuai dan tepat sasaran. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Pasti tersampaikan karena kita membagi kartunya per desa Bu. Jadi langsung ke orangnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya rasa cukup sangat baik sekali komitmennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, berarti yang 13.000 itu sumber daya DBHCHT ya Pak, bukan APBD murni izin? BPKD-nya ada, kayaknya masuk aja. Halo Pak? Ya, Untuk yang 13.000 ini kan berarti untuk DBHCHT. DBHCHT kan, Ya. berarti ini saya hapus ya Pak yang ada di kolom, karena kan yang di kolom sini adalah yang menggunakan APBD murni Pak. Oke. Sama. DBHCHT bukan APBD murni. DBHCHT itu masih dalam bagian APBD murni Bu. Sumber dananya dari DBHCHT. Provinsinya dan Oke. Izin Pak, kalau untuk yang penganggarannya di luar DBH ada nggak Pak? Apakah sudah dianggarkan juga gitu Pak yang non DBH izin? Sejauh ini belum ada Bu. Oh belum ada ya Pak. Berarti yang 13.000 itu full DBH, yang non DBH-nya berarti belum ada ya Pak? Gimana Bu? Iya, yang tadi 13.000 itu Ya. kan berarti dari DBH. Dari APBD yang sumber dananya dari DBHCHT. Yes, betul. Nah, kalau yang non DBH-nya? Belum. Baik. Terima kasih untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke Kabupaten Kota Bima yang paling atas ya. Oke. Jadi, jika Bapak Ibu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ada kegiatan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom pagi. Dari Kabupaten atau Kota Bima, apakah sudah hadir? Mataram siap Pak. Sesuai urutan dulu ya Pak. Dari Bima? Dari Bima sudah hadir, mungkin boleh di open mic ya Pak. Hadir Mbak Bima. Siap. Ya. Kabupaten Bima ya sudah ada. Ya betul. Oke. Setuju kalau belum. Baik, mungkin dari Kabupaten Bima sudah hadir Mbak Lila, mungkin dipersilakan kepada Mbak Lila untuk melakukan asistensi Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ari. Mohon izin Bapak Ibu, saya Lila dari Dijen Bina Bangda. Selamat pagi Bapak Ibu dari Kabupaten Bima. Pagi Bu. Pagi. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu dari
Bapeda, Disnaker, BPJS, apakah sudah hadir Ibu dari Kabupaten Bima? Sudah hadir. Kita satu ruangan, Mbak. Baik, terima kasih. Mohon izin langsung saja ya Bapak Ibu, untuk jumlah pekerja rentan, pekerja miskin ekstrim yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bima berjumlah berapa orang ya Bapak Ibu? Ya, baik, Mbak Lila, terima kasih. Saya Angga dari BPJS Tenaga Kerja. Untuk di Kabupaten Bima, di tahun lalu dan tahun ini kita semua masih bersumber dari DBH CHT, Mbak. Itu berjumlah 3.500. Kemarin kami sudah mengisi linknya Baik, 3.500. di DBH CHT untuk 12 bulan. Baik. Izin Pak, untuk realisasinya sudah sampai mana ya Pak? Kalau untuk realisasi sekarang masih proses administrasi dan rekon data, Mbak. Insya Allah itu nanti di akhir April atau di awal Mei sudah bisa dilakukan realisasi pembayaran. Baik, izin Pak, di bulan April atau Mei tersebut itu sudah dibayarkan penuh 12 bulan atau sesuai semester 6 bulan begitu Pak? Dua Kita, tahap begitu? kita sepakat di seluruh wilayah kerja KCP Bima itu kita realisasinya per bulan, Mbak. Baik, jadi per bulan ya Pak ya? Untuk yang selanjutnya, di bulan selanjutnya begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak, untuk nomenklatur UCJ bagi pelindungan bagi pekerja rentan, apakah sudah masuk Pak ke dalam dokumen RKPD tahun 2026? Sudah masuk. Sudah masuk. Nanti mohon izin untuk dapat diupload ya Bapak Ibu di dalam link spreadsheet ini. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lila. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, apakah ada informasi tambahan atau mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kabupaten Bima? Dipersilakan Bapak Ibu. Pikir sudah, Mbak Lila? Baik, terima kasih. Untuk yang pekerja rentan desa, seperti bagaimana Bapak untuk perlindungannya Untuk sejauh ini? pekerja rentan desa ini masih kami lakukan komunikasi dengan Pemdes, Mbak, karena di tahun ini mereka juga masih menyampaikan terkait dengan masalah anggaran yang ada di desa tersebut. Jadi kami masih tetap berkoordinasi untuk bisa minimal dari beberapa desa itu bisa menganggarkan untuk pekerja rentan desanya. Memang sampai sekarang saat ini belum ada realisasi, Mbak. Baik, terima kasih. Namun ke depannya akan terus diupayakan ya Bapak untuk perlindungan di desa. Informasi juga, Mbak, untuk yang di DBH itu sebenarnya pure tidak semua adalah pekerja Waalaikumsalam. Bukan pekerja petani tembakau, tapi di dalamnya juga ada pekerja rentan, Mbak, sesuai dengan PMK 72 yang terbaru yang bisa kita masukkan pekerja rentan di DBH. Baik, baik. Nanti mohon dipastikan juga ya Pak untuk Ya. penerimanya tersebut tahu begitu Pak bahwa Ya, sudah. Beliau itu Sudah, Mbak. Kalau untuk terdaftar. penerimaan datanya itu kita sudah pisah per kelurahan dan per kecamatan. Jadi nanti untuk kartunya semua kita titipkan ada di kecamatan dan di kelurahan dibagikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas komitmennya dalam melindungi pekerja rentan di Kabupaten Bima. Baik, mungkin itu saja dari kami Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Kabupaten Bima atas konfirmasinya. Selanjutnya dari Dompu, Kabupaten Dompu, apakah dari Disnaker, Bapeda, dan BPJS Ketenagakerjaan sudah hadir? Disnaker hadir. Baik, Disnaker hadir ya Pak. Iya.
dari Bapeda dan cabang BPJS Ketenagakerjaan. Pak Hari, BPJS TK hadir di Kabupaten Bima karena satu wilayah sama kami. Oh, ini udah. Baik, Bapak. Baik, mungkin boleh langsung dimulai Mbak Lila untuk asistensinya untuk Kabupaten Dompu. Baik, terima kasih Mbak Ari atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu dari Kabupaten Dompu, selamat pagi. Pagi, Mbak. Izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Saya Swaidin, Mbak, dari Disnaker. Baik, baik, terima kasih Pak Swaidin. Ini sendiri ya Pak? Mohon izin, Mbak, tadi pimpinan kami ada kegiatan penutupan kegiatan pelatihan di BLK, jadi beliau mewakilkan kami. Baik, terima kasih Pak Swaidin. Untuk Bapak Daya sendiri, apakah sudah bergabung Bapak? Ya, Mohon kami sudah bergabung, Bu, dari sudah. Bapeda Dompu. Baik, terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa dari Bapeda? Bapak Azhar, Baik, terima kasih Bapak Ashar. sama-sama. Langsung saja ya Bapak, ini untuk konfirmasi terkait jumlah pekerja rentan ataupun pekerja miskin ekstrim dan miskin yang ada di Kabupaten Dompu yang dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan berjumlah berapa orang Bapak? Kalau untuk saat ini sejumlah 4.173 orang, Mbak. 4.173 orang. Ini sumber pendanaannya dari mana Bapak? Iya. Dari dana DBH CHT. Baik. Untuk pendanaan dari sumber yang lain, apakah ada? Misalkan dari Basnas Sampai dan hari ini belum, yang Mbak. lain. Baik. Kemarin kami sudah bersurat ke Basnas, tapi belum ada konfirmasi lanjut. Oke, baik. Selanjutnya untuk perlindungan berapa bulan ya Pak? Untuk 12 bulan, Mbak. 12 Januari sampai bulan Desember. 1 tahun. Iya. Baik. Untuk realisasinya Kemarin kami dibayarkan kapan Pak? sudah Januari sampai Maret. Tinggal April ini yang akan kami ajukan. Oke, baik. Ini untuk pembayarannya per bulan juga ya Pak? Iya, per Seperti bulan. Kabupaten Bima. Oke, baik. Nanti rencananya untuk pembayaran bulan April ini, bulan ini sudah bisa dibayarkan ya Pak? Insya Allah, Mbak, nanti kami begitu dapat rekening pembayaran dari BPJS kami akan ajukan. Baik. Jadi untuk bulan April ini tinggal menunggu pencairan begitu ya Bapak? Pengajuannya dulu, Mbak. Oh, masih pengajuan dulu ya Pak? Oke, baik. Baik. Ya. Untuk nomenklatur UCJ terkait pelindungan pekerja rentan sudah masuk ya Pak di dalam dokumen RKPD-nya? Bapeda. Baik, disilakan untuk Pak Asyar dari Bapeda. Untuk Maksudnya RKPD 2027 ya, Bu? Begitu. 2026 dulu Pak. Untuk Kalau tahun yang ini. bersumber dari DPCT sudah masuk di nomenklaturnya. Baik, Nomenklatur SIPD di RKPD. baik. Untuk bunyinya sendiri sudah merujuk ke pekerja rentan begitu ya Pak? Gimana, Bu? Coba ulangi. Mohon izin, untuk nomenklaturnya tadi sudah merujuk kepada pekerja rentan secara spesifik begitu ya Pak? Ya, kalau di aktivitasnya. Baik. Aktivitasnya, ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin itu saja sudah cukup lengkap untuk pengisian datanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Mungkin sama-sama. ada yang ingin disampaikan dari pemerintah Kabupaten Dompu. Dipersilakan Bapak Ibu.
Tidak ada, Mbak. Baik, mungkin itu saja dari kami, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan juga informasi yang diberikan. Kami kembalikan kepada Mbak Ari. Dipersilakan, Mbak Ari. Baik, terima kasih Mbak Lila. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari Kabupaten Dompu yang sudah melakukan konfirmasi dan sudah tadi yang menganggarkan 4.173 tenaga kerja. Apakah ada kemungkinan Bapak Ibu dari Kabupaten Dompu untuk mungkin ditambahkan tenaga kerjanya atau mungkin masa perlindungannya seperti itu, Pak? Dari sumber anggaran non-DBH. Gimana, Bu? Ya, apakah masih ada kemungkinan gitu untuk ditambahkan misalnya dari sumber dana yang lain selain DBH? Insya Allah, Bu, kami tetap berkoordinasi dengan BPJS Kabupaten Bima, termasuk mungkin untuk perlindungan lewat APBD desa. Selain itu, kami juga berupaya ke rekan-rekan lain, maksudnya yang lain, misalnya kayak seperti perusahaan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin boleh dilanjut untuk Kabupaten Lombok Barat. Apakah dari Disnaker, Bapeda, dan juga BPJS Ketenagakerjaan cabang telah hadir? Dengar Izin? Ibu, silakan. Siap, terima kasih Bu. Kami hadir bersama di ruangan ini beserta tenaga kerja, BPJS, dan BKAD di sini Bu. Izin Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Izin Mbak Lila mungkin boleh langsung dimulai saja asistensinya. Ya, jadi untuk di Kabupaten Lombok Barat, untuk tahun ini yang ada di APBD kami adalah sejumlah 1.125. Untuk realisasinya memang sampai dengan bulan ini kami sedang dalam tahap persiapan untuk penyaluran, jadi kami belum bisa laporkan terkait dengan laporan realisasinya. Untuk sumber dana yang kami gunakan untuk 1.125 ini dari DBH-CHT dan PAD, Bu, APBD murni. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Untuk perincian di DBH-CHT-nya berapa ya, Bu? Untuk DBH-CHT 1.000 dan untuk PAD-nya ada di 125. Baik. Jadi untuk PAD murninya di 125 ya, Bu. 120. Betul. Baik. Izin Bu, ini untuk 12 bulan tadi ya, Bu ya? Ya, 12 bulan. 2026. Baik. Untuk pembayaran nanti direncanakan per bulan atau per semester begitu, Bu? Triwulan rencananya, Mbak. Untuk yang awal tahun ini memang kami ada rencana untuk cairannya untuk 6 bulan. Tetapi untuk bulan berikutnya setelah 6 bulan ini kemungkinan kami akan lakukan per triwulan. Oke, baik. Mohon izin Ibu, untuk nomenklatur UJJ-nya bagi pekerja rentan, apakah sudah ada Ibu di dalam dokumen RKPD tahun 2026? Ya, untuk di dokumen RKPD kami sudah sematkan untuk terkait dengan UCJ ini, Bu.
Oke, baik. Mungkin ada sumber pendanaan lainnya, Bu, seperti Basnas dan juga APBDes. Apakah akan diupayakan atau tahun ini sudah mulai direncanakan begitu, Bu? Untuk sementara, untuk di APBD kami, belum ada sumber dana yang lainnya, Bu. Cuman mungkin memang ada kemungkinan kami akan mengusahakan untuk penambahan volumenya untuk di APBD yang bersumber dari PAD. Kami akan usahakan. Karena di sini juga eh, konsen dari pimpinan kami sudah mulai mengarah ke arah perlindungan ketenagakerjaan dengan adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Bupati di tahun ini, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin nanti minta bantuan untuk dipastikan juga ya Bu, antara penerimanya sudah tahu bahwa beliau mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS. Untuk selanjutnya nanti dapat mendapatkan manfaatnya tepat sasaran begitu Ibu. Iya, nanti juga kita mekanismenya akan memberikan kartu untuk per desanya, Bu. Jadi kebetulan juga sinkron dengan kebijakan dari pimpinan kami yang saat ini yaitu sejahtera dari desa. Jadi semua data dan sinkronisasi kami sinkronkan dengan desa. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga atas waktu dari Kabupaten Lombok Barat. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu terkait penganggaran dari Kabupaten Lombok Barat, karena yang dari non DBH itu hanya 125, jadi ini izin saya tulis 125 ya Bu. Dan untuk statusnya Bu, berarti saat ini apakah masih siklus pencairan atau bagaimana Bu? Masih dalam proses tahap persiapan, Bu, izin untuk pencairannya. Jadi sebagaimana kesepakatannya di awal, kita akan lakukan untuk di tahun pertama itu untuk yang 6 bulan pertama. Dan untuk Ya, 6 selanjutnya bulan pertama. baru kita lakukan per triwulan sampai dengan akhir tahun. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah disampaikan dari Jadi sebenarnya belum masuk ke siklus pencairan ya Bu, masih dalam proses Ya, belum Bu. persiapan. Masih dalam persiapan pendataan. tapi bisa menyelesaikan Oke, baik Bu. Jadi mungkin Bu, karena mengingat memang selisih jumlah tenaga kerjanya juga masih lumayan jauh ya Bu dari target rakor Tekbang Bu. Kalau saya cek di sini masih ada selisih 70.000 tenaga kerja Bu. Mungkin kalau misalnya memang bisa ditambahkan lagi seperti itu Bu, untuk dianggarkan kembali entah di pergeseran ataupun di perubahan untuk menutupi gap tersebut mungkin lebih baik ya Bu. Bapak Ibu kita ke kabupaten kota berikutnya, ke Kabupaten Manokwari. Izin Bu. Jadi ya, kami akan mencoba untuk mendorong untuk meningkatkan terkait dengan UCJ untuk Kabupaten Lombok Barat itu Bu. Nanti kami akan laporkan kepada pimpinan agar ini juga menjadi atensi untuk ditambah anggarannya di APBD perubahan nanti. Siap, baik. Terima kasih. Sedikit tambahan Bu, banyak. izin dari rekan Ya. kami. Siap. Izin Bu, untuk realisasi 2025 apakah kami bisa koreksi data? Karena di 2025 itu realisasi ini memang kan bersumber dari APBD dan DBACHT dan PAD. Itu realisasi yang sudah kami rekon kemarin di 2025 untuk yang sumber dana DBACHT dan PAD itu totalnya realisasinya di 849 orang, Mbak.
Baik Pak, saya coba catat dulu ya Pak. Tadi seharusnya 800 849 orang 849 orang untuk realisasi di tahun 2025. Oke, baik, nanti akan kami 2025. coba Ya cross-check untuk kembali ya realisasi Pak. 2025 Bu. Siap. Baik. Hmm. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Kabupaten Lombok Barat. Salam sehat selalu. Mungkin boleh kita lanjut ke Kabupaten Lombok Timur. Apakah dari Bapeda, dari Disnaker, dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan cabang sudah hadir? Siap, Lombok Timur sudah kumpul di satu ruangan di satu Pak? ruangan. Di ruang asisten 3 ada Kepala Bapeda, BPJS Tenaga Kerja, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PMD, Inspektorat sama PKAD, Dinas Sosial. Lengkap ya Pak? Lengkap. Ya, mungkin boleh dilanjutkan untuk asistensi Mbak Lila, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ari. Selamat pagi Bapak Ibu dari Kabupaten Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini sudah hadir Bapak Kaban, Bapak Kadis, dan juga dari Inspektorat juga ya Bapak. Iya, siap, lengkap. Baik, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu untuk asistensi untuk jumlah pekerja rentan, pekerja miskin yang ada di Kabupaten Lombok Timur, apakah Tinggal penjelasannya itu nanti. Ya, Mbak Lila. Untuk yang dilindungi berapa ya Pak? Untuk yang dilindungi di Kabupaten Lombok Timur 62.098. 62.098. Ya. Nah, izin Pak? Ya. Baik, silakan Pak. Ya, saya lanjutkan. Itu dari DBHCHT itu 30.108. Dari yang 60 tadi itu. Dari angka 62.000 tadi itu 30.108 itu dari DBHCHT. Kami lindungi itu hanya bulan. Kenapa tidak 12? Karena biar kepesertaannya banyak. Kita sepakat di angka 30.108 tadi itu hanya 9 bulan. Dan kemungkinan besok Mei ini sudah bisa cair ya. Minggu ini sudah bisa cair. Ya. Lalu yang kedua dari 62.098 kepesertaan tadi itu ada nitip dari Basnas 1.124. Yang lainnya insya Allah dari APBD. Itu terdiri dari non-ASN, guru honorer dari puskesmas, perangkat desa, guru ngaji, kader-kader dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita backup dari APBD sehingga jumlahnya 62.098. Dipotong Basnas 1.124. Baik Bapak. Mohon izin Bapak, tadi yang dari APBD itu pekerja rentannya berapa Pak? Tadi kan yang disebutkan dari guru honorer dan juga guru ngaji ya Pak? 31 semua. Oh, kalau yang khusus DBHCHT itu yang 30.000 itu. Yang punyanya. Ya Mbak Lila gimana? Ini yang rentan. Baik, kalau rentan itu kita anggap yang 30.108 tadi, yang dari DBHCH itu, ya 30.108. Baik, terima kasih Bapak. Izin Pak, ini kan pelindungannya sampai dengan 9 bulan ya Pak. Untuk 3 bulan selanjutnya bagaimana Pak? Apakah akan direncanakan untuk dilanjutkan begitu Bapak atau bagaimana?
Ya, kan Enggak, servisnya mulai 1 April ini. kan kita mulai dari sekarang itu, Mbak. 1 April. Bukan Januari. Bukan dari Januari. Yang Januari masih di Januari. Jadi sudah berlalu yang 3 bulan itu, sekarang sudah bisa dicairkan bulan April ini, sehingga aman. Kita tidak perlu tambahan biaya karena sudah berlalu 3 bulan, Mbak Lila. Oke, baik. Jadi untuk 9 bulan ini udah sampai dengan bulan Desember begitu ya, Bapak? Siap, sampai bulan Desember. Baik. Tapi untuk yang Januari juga sudah di cover begitu ya, Pak, untuk mungkin dari tahun sebelumnya begitu ya, Pak? Untuk DBH tidak, tetapi yang lain mulai 12 bulan. Selain itu 12 bulan. Hanya yang DBH itu saja yang 9 Tapi bulan. secara tetap terlindungi menurut Ya. dia. Kami bersama Kepala BPJS ini secara kondisi di lapangan sudah terlindungi. Terlindungi juga dia. Sudah terlindungi juga yang 3 bulan pertama. Opnya tanggal 31 Ya. tanggal 31 Maret kemarin. Opnya Ya, baik. semua. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk pelindungannya sudah terlindungi semua ya, Pak? Penuh 1 tahun begitu, Pak? Meskipun 1 skemanya tahun. nanti Ya. berbeda begitu ya, Pak? Ya, skema DBH CHT yang 9 bulan itu mulai April, tetapi skema awal yang lain di luar itu sudah kita backup dari Januari sampai Maret kemarin. Ya, dari APBD. Baik, Ya. terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak, sedikit tambahan untuk nanti penerimanya untuk dipastikan mengetahui ya, Pak, informasinya bahwa beliau mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS, sehingga nanti apabila terjadi hal sesuatu nanti dapat mendapatkan manfaat yang sesuai dan tepat sasaran. Begitu, Bapak. Iya, kita SK-kan, Mbak Lila. Kita SK-kan bersama tenaga kerja dengan BPJS. Dan ada SK-nya, menggunakan SK DTSN Bupati. juga. Berbasis data DTSN juga dia. Baik, Pak. Untuk penyaluran kartunya bagaimana, Pak? Ke peserta, Pak? Kita pakai EKTP aja. Cukup EKTP. Kita semua yang di SK-kan dikonfirm sama data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1 sampai desil 1-2 prioritas, tapi kalau maksimal sampai desil 4 kemarin kita pakai. Itu sudah kita profile dengan Dinsos, dengan Dukcapil untuk memastikan bahwa KTP-nya online dan dia memang betul-betul sesuai dengan data DTSN yang sesuai dengan ketentuan Inpres 4 2025. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk masyarakatnya sudah tahu begitu Bapak ya, Bapak, bahwa beliau menjadi peserta begitu ya, meskipun tidak memegang kartunya, namun informasinya tersampaikan begitu. Informasinya sudah kita sampaikan ke desa, sampai desa. Nanti teman-teman di desa bisa menyampaikan langsung ke yang bersangkutan. Baik, sangat baik sekali Bapak atas upayanya dalam perlindungan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Mungkin itu saja Bapak dari kami. Terima kasih untuk waktunya dan juga informasi yang diberikan. Selamat pagi Bapak, Bapak Kaban, Bapak Kadis, dan juga dari BPJS dan Inspektorat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak ingin konfirmasi ulang terkait yang ada di kolom RKPD 2026 ini, untuk statusnya bagaimana Pak? Apakah sudah tertera di dalam dokumen atau bagaimana? Sudah ada di dokumen, bisa kita kirimkan juga melalui BPJS sekarang. Siap, baik, nanti mohon dibantu update pada spreadsheet Bapak. Ya, Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Ya, salam sehat dan sukses selalu Bapak. Amin, amin. Terima kasih. Lombok Timur. Amin, amin. Terima kasih. Selanjutnya untuk Kabupaten Lombok Utara dari Disnaker, Bapeda dan juga BPJS Ketenagakerjaan Cabang, apakah sudah hadir? Dari bidang nakar sudah.
Apakah sudah hadir dari Lombok? Ya, dari Ya, Lombok Utara sudah hadir. siap Bu. Tadi boleh kami sampaikan di sini kami juga mengintervensi untuk cakupan ketenaga kerjaan ini melalui APBDes juga Bu. Jadi dari 122 desa yang ada di Lombok Barat, hanya 8 desa yang belum mengintervensi untuk perangkat desa dan kader kemasyarakatannya, perangkat RT, perangkat BPD dan lain sebagainya Bu. Baik. Dan Tadi ini dari lumayan total signifikan nilainya. berapa desa Bu? Dari 122 desa itu hanya 8 yang belum Oke, melaksanakan. berarti 114 desa. 14 itu sudah menganggarkan ya Bu? Iya, melalui APBDes masing-masing Bu. Oke, baik. 114 sudah menganggarkan. Iya, Catatan. 114 desa. Ya baik Bu, kami tambahkan pada kolom catatan ya Bu. Iya. Mungkin itu saja Bu tambahan informasi dari kami. Bukan 120 totalnya Bu, 122. Izin, mohon maaf. Iya. Iya. Oke, itu saja Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Bu untuk konfirmasinya. Tadi mungkin lanjut kita sampai di Kabupaten Lombok Utara. Dari Bapeda, Disnaker, dan BPJS Ketenagakerjaan. Cabang apakah sudah hadir? Sudah hadir, Mbak. Siap. Mungkin Mbak boleh. Ali. Iya Bu. Provinsi sudah hadir. Oh, iya Bu, tadi izin untuk provinsi sudah dilakukan asistensi di awal Bu. Jadi tadi sebelum kita turun ke kabupaten kota diawali oleh provinsi dulu Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf. Tadi agak terlambat karena ada sesuatu dan lain hal karena ini ada hearing juga di tempat kami, jadi kami terlambat untuk bisa Zoom. Tadi apa sudah disampaikan dari BPJS terkait dengan coveran yang ada di Provinsi NTB? Sudah ya Bu, coba boleh ke spreadsheet Bisa yang saya lihat provinsi. dulu. Ya ini yang NTB. Ya berikut Bu, yang tadi telah disampaikan. Jadi untuk penganggarannya itu melalui DBH CHT ya Bu sebanyak 13.000 tenaga kerja. Ya, betul. 13.000 selama 12 bulan untuk tahun 2026. Oke, baik. Selama 12 bulan. Ya. Dan kita sudah bayarkan sampai dengan bulan April. Baik, Bu. Sudah realisasi ya berarti, Bu? Sudah realisasi sampai dengan bulan April. Baik, Bu. Mungkin kalau misalnya memang bisa dianggarkan, Bu, dari sumber dana yang lain non DBH seperti itu, Bu. Mungkin lebih baik lagi ya, Bu. Jadi, nanti insya Allah kita anukan di perubahan mungkin Mbak nanti melalui dana APBD karena kalau ada Bapeda mungkin bisa ditanyakan ke Bapeda, tapi yang jelas tahun 2027 juga sudah masuk untuk perencanaannya, jadi mungkin kurang lebih nanti sekitar 20.000 mungkin nanti kalau tahun 2027. Tapi yang jelas nanti mungkin di perubahan nanti Mbak, insya Allah ada penambahan. Baik, siap. Baik Bu, semoga nanti bisa ditambahkan pada proses perubahan anggaran ya Bu. Dan semoga bisa realisasi. Iya. Itu aja sih Bu. Baik. Terima kasih Ibu atas Ya, support dan informasi atensinya juga. Bu. Ya Bu. Oke. Terima kasih Mbak. Mungkin ini Mbak saya tambahan juga bisa didengarkan oleh seluruh kabupaten kota juga. Untuk yang provinsi punya kartu kepesertaannya kami langsung serahkan ke kecamatan masing-masing camat yang ada di
Ibu maaf agak terpotong Bu tadi. Jadi apa namanya, masyarakat tahu persis dia sudah cover persisnya. Kami provinsi kami serahkan ke per kecamatan, Mbak. Jadi kartu kepesertaan BPJS kami Untuk rencana realisasinya kapan Pak? serahkan per kecamatan ya Bu. Baik, Iya, Bu. Pak Fajar. bisa kedengaran? Iya Bu, tadi sempat terputus, cuman tadi saya sudah Jaringan. menangkap ini Bu ya. Jadi Jadi untuk kartunya itu didistribusikan. untuk kartu yang punyanya provinsi itu sudah dicetak semua oleh BPJS dan kita bagikan per kecamatan yang ada di kabupaten kota. Baik, siap. Jadi insya Allah tersampaikan kepada penerima ininya Bu ya. Insya Allah, karena sudah langsung kita serahkan ke kecamatan-kecamatan sesuai dengan nama dan jumlah yang sudah kami terima datanya dari kabupaten kota yang ada. Jadi selain kami izin juga ke kabupaten kota, juga kami langsung serahkan ke kecamatan-kecamatan supaya langsung masyarakatnya ketika memegang kartu tahu persis bahwa dirinya sudah di-cover melalui anggaran yang ada di pemerintah provinsi. Ya, baik. Itu informasi dari kami. Baik, terima kasih Ibu atas upayanya dalam perluasan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Sekalian mengingatkan Bapak Ibu, untuk link absensi ada pada kolom chat dan juga ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengupload kelengkapan bisa diklik linknya juga ada pada kolom chat. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke Kabupaten Sumbawa. Lombok Utara itu belum tadi ya? Oh iya, Lombok Utara dari Bapeda, BPJS dan juga Disnakernya telah hadir? Hadir. Maaf Bapak tadi sempat terpotong ya Pak. Ya. Mungkin boleh dilanjut asistensi oleh Mbak Lila, Mbak. Ya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ari. Selamat pagi Bapak Ibu dari Kabupaten Lombok Utara. Kalau kami lihat ini dari DPM PTSP dan Tenaga Kerja Lombok Utara ya yang hadir. Izin Bapak. Dinas Sosial sama Sekretariat Daerah. Baik, Dinas Sosial dan juga Sekretariat Daerah. Baik, mohon izin Bapak. Bapak Ibu, kami langsung saja untuk konfirmasi terkait jumlah pekerja rentan, pekerja miskin ekstrim yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Utara berjumlah berapa? Ini berjumlah 24.750 orang ya Bapak? Ya, Iya, betul. Baik, mohon diizin untuk 24.750 ini bersumber dari apa ya Pak untuk pendanaannya? Baik, dapat kami uraikan sumber pendanaan jumlah pekerja miskin ekstrim, miskin dan rentan yang dilindungi oleh BPJS, ya. 20.000 itu di-cover oleh PAD, kemudian 1.050 itu di-cover oleh DBJHT, dan ini yang sedang kami proses 3.700 dari pokir Dewan yang ada di Lombok Utara. Tadi untuk yang PAD murni 20.000 ya Bapak? 20.000 ya. 20. Izin Pak, untuk pelindungan berapa bulan Pak?
Untuk 12 bulan. Baik, 1 tahun penuh ya Pak. Ya, benar. Untuk realisasinya sudah sampai dengan bulan berapa Pak? Untuk PAD 20.000 orang ini sampai dengan bulan Juni. Untuk yang 3.700 dari Pokir ya Bapak? 20.000. Yang 20.000. 20.000. Untuk yang 3.700 dari Pokir ya Pak tadi? Konfirmasi kembali. Oh, yang 3.700 ini sedang berproses dia karena terkait dengan data salah satu dewan belum lengkap. Nah, ini yang kami upayakan untuk melengkapi data coverage-nya. Baik, jadi masih dalam proses begitu ya Pak untuk jumlah 3.700 orang. Baik, mohon izin untuk program UCJ bagi pekerja rentan ini sudah masuk ya Pak di dalam dokumen RKPD tahun 2026. Sudah. Kalau di sini kami lihat juga sudah diupload ya untuk Sudah masuk. dokumennya. Oh baik, baik Bapak Sekretaris. Mohon izin nanti untuk dipastikan kembali ya Pak untuk penerima BPJS ini beliaunya sudah mendapatkan informasi jadi dalam nanti apabila ada sesuatu dapat mengklaim secara optimal begitu ya Bapak. Jadi tidak maksudnya apabila ada kecelakaan begitu beliau tidak tahu bahwa dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, berkaitan dengan status BPJS-nya ini dan kartunya sudah disebarkan, didistribusikan melalui desa, kadang juga ke kepala dusun, ya, langsung begitu. Baik, terima kasih. Nanti untuk pengklaiman nanti juga dapat diinformasikan bagaimana mekanismenya juga. Ini untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat, begitu ya, Bapak Ibu. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Sekretariat Daerah ataupun Dinas Sosial? Cukup. Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga informasi. Selamat siang, Bapak Ibu dari Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Ari dari BPJS Kantor Pusat. Siap, ya. Izin Bapak mau mereview kembali. Tadi untuk 20.000 jumlah pekerja tersebut, itu kan rencana akan diberikan perlindungannya selama 12 bulan ya Pak. Nah itu untuk rencana realisasinya di bulan apa Pak? Apakah yang Jakarta Apakah di Januari 2026 ini sudah sesuai? Ya. Nanti bisa dibantu di Pak sebagai salah satu opsi untuk Di Kabupaten Lombok Utara izin? Ya, dari Lombok Utara nih. Iya Bu, izin. Untuk 20.000 pekerja rentan Bu yang dengan jumlah waktu perlindungan 12 bulan ini rencana realisasinya di bulan apa? Bu izin karena tadi saya sempat dengar 3.700 itu masih dalam proses ya Bu.
Ya mungkin nanti ya Iya, Bu. untuk mungkin nanti lebih jelasnya untuk realisasinya itu mungkin bidang apa namanya Dinas Tenaga Kerjaan PTSP yang lebih tahu nanti terkait realisasinya itu. Berarti Karena saat ini ya, anggarannya ya, ada Bu. di PTSP. Oh, baik. Berarti saat ini statusnya itu bagaimana, Bu? Belum Kami belum masih. dapat informasi dari PTSP. Oke, baik. Kalau apakah Ibu mengetahui, Bu, untuk anggaran yang 20.000 pekerja rentan ini apakah sudah cair atau bagaimana, Bu? Baik. Ya, Bu. Mungkin nanti saya konfirmasi dulu, Pak. Saya tanyakan dulu kalau masalah pencairannya itu kan ada di BKAD atau di PTSP. Saya konfirmasi dulu nanti. Saya tanyakan dulu. Saat ini tidak hadir ya, Bu? Izin Bu, saya dari BPJS Tenaga Kerjaan NTB mau bantu jawab terkait dengan pembayaran. Baik. Jadi untuk 20.000 sudah dilakukan pembayaran sampai dengan bulan Juli. Untuk yang 3.700 yang masih proses verifikasi data. Oh, berarti 3.700 itu di luar dari 20.000 ini? Iya, di luar dari 20.000. Oh. Berarti untuk realisasinya ini? Yang 3.700, ya? Yang 20.000, Bu, maaf. Untuk realisasi yang 20.000 ini berarti per 1 Januari 2022. Sudah, iya, sudah terproses, sudah Januari dibayarkan. 2026. Ya. Oke, benar. Siap. Ya, makasih. Tadi, Bu, maaf, untuk perlindungannya sampai dengan bulan Juli ya, Bu? Selama 12 bulan. Selama 12 bulan berarti sampai dengan Januari 2027? Atau Desember? Sampai dengan Desember 2026. 2026. 26 ya. Januari sampai dengan Desember. Siap. Sudah realisasi ya, Bu? Ya, baik. Terima makasih. kasih Ibu atas konfirmasinya. Mungkin untuk Kabupaten Lombok Utara bisa kita sudahi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dari Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Sumbawa. Dari Disnaker, Bapeda, dan juga BPJS Ketenagakerjaannya apakah telah hadir? Sudah, Bu. Sudah hadir. Baik, sudah berkumpul di satu ruangan ya Bapak, Ibu? Di satu ruangan. Siap, mantap. Mungkin boleh dilanjut untuk asistensi, Mbak Lila, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ari. Selamat siang. Siang atau pagi ya? Kalau di saya siang ya Bapak? Ya, selamat siang. Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa, di sini saya Lila dari Bangda ingin mengonfirmasi terkait jumlah pekerja rentan, pekerja miskin ekstrim di Kabupaten Sumbawa. Di sini telah diinput sebesar 26.662 orang. Mohon izin di sini kalau boleh tahu dari sumber pendanaan dari mana ya Bapak? Sumber pendanaannya sesuai dengan judul kolom di atas itu APBD tahun 2026. Kalau lebih detail lagi, 20.000-nya itu bersumber dari DTU, dana transfer umum. Sedangkan yang 6.662-nya bersumber dari DBH-CHT. Baik, terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Mohon izin Pak, untuk sumber pendanaan lainnya apakah ada misalkan dari APBDes dan juga dari Basnas? Kami baru koordinasi tadi Bu, kami belum dapat confirm dari Basnas, tetapi memang ada rapat sebelumnya, koordinasi sebelumnya dengan BPJS Naker langsung. Nah, memang masih sedang menyusun rencana Bu, sehingga memang belum masuk sekarang. Baik, terima kasih.
Jadi sudah ada komitmen untuk peningkatan yang bersumber dari pendanaan lainnya begitu ya Pak. Sangat baik sekali. Sudah ada, Bu. Baik, mohon izin. Ini untuk 12 bulan ya Bapak? Iya, untuk 12 bulan. Baik. Untuk realisasinya sudah terrealisasi di bulan apa Bapak? Ya, untuk realisasinya, Bu, yang di BHCAT maupun DTU-nya memang belum terrealisasi. Tetapi direncanakan untuk yang bersumber dari BHCAT akan direalisasikan paling lambat akhir bulan ini. Nah, sedangkan yang dari dana transfer umum sebesar 20.000 pekerja itu sekarang memang masih proses verifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ditargetkan paling lambat awal bulan depan itu sudah dibayar. Dan karena proses verifikasi ini juga langsung bersama dengan BPJS Tenaga Kerjaan, Bu, sehingga nanti perhitungan pembayarannya meskipun di bulan April tetapi tetap diperhitungkan sejak Januari karena koordinasinya sudah dari awal. Hanya mengecekkan data lagi saja. Itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk yang DTA atau APBD murninya selain DBH itu masih proses verifikasi data. Nanti di bulan Mei ya Bapak, perkiraan sudah dapat direalisasi. Sudah realisasi untuk 5 bulan sekaligus. Baik. Untuk selanjutnya nanti jadi tahapannya di per semester begitu ya Pak untuk pembayarannya? Kami menargetkan per bulan. Per bulan, oke baik. Ya, setelah bulan 5 nanti. Baik, nanti untuk bulan selanjutnya jadi per bulan dibayarkan per bulan begitu ya Bapak? Iya. Baik, di sini kalau kami lihat untuk program UCJ bagi pekerja rentan sudah masuk ya Bapak ke dalam dokumen RKPD tahun 2026? Sudah. Baik. Sudah masuk. Baik, di sini juga sudah terima kasih sudah di-upload untuk linknya. Terima kasih atas kelengkapan datanya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami konfirmasi kepada Kabupaten Sumbawa. Mungkin ada informasi tambahan atau ada yang ingin disampaikan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, baik Bu. Sesuai hasil rapor sebelumnya bahwa memang di angka 26.000 itu kami memang masih pada capaian yang sangat rendah, Nah, selain yang 26.000 ini yang sudah memang masuk di dalam DPA atau APBD murni, di perubahan APBD 2026 kami sudah berkoordinasi baik dengan BPJS Naker, dengan Bapeda maupun berkonsultasi dengan pimpinan. Kami berkomitmen Bu untuk menambah nanti di perubahan APBD dukungannya. Ya, mungkin sekitar 17.500 pekerja rentan lagi. Itu kira-kira target di awal. Sambil melihat perkembangan pendapatan daerah kami di perubahan APBD. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas upayanya dalam perlindungan pekerja rentan untuk masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Mohon izin Bapak, untuk penyaluran kartunya bagaimana ya Bapak kepada masyarakat? Sebagian sudah ya. Sebagian sudah. Boleh ditambah Pak. Pak, mohon izin dari Dinas Tenaga Kerja menambahkan. Baik, dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak. Berkaitan dengan penyaluran kartu BPJS, kami sudah menerima sepenuhnya dari BPJS untuk yang tahun 2025. Yang sebelumnya itu sudah dibagikan kepada peserta masing-masing. Nah, kami rencana bulan depan kami akan menyerahkannya dengan langsung kepada desa. Namun desa
sisanya yang kita kumpulkan di kecamatan supaya kita tidak membutuhkan waktu yang lama, karena kita 24 kecamatan, ada 165 desa dan kelurahan. Itu kami secara berkoordinasi nanti dengan Pak Camat, kami kumpulkan perangkat desanya untuk bisa menerimanya di kantor kecamatan. Nah, sebelumnya sudah kami sampaikan juga kepada perangkat desa bahwa nama-nama itu kan sudah diklarifikasi oleh pihak desa. Tentunya sudah disampaikan kepada yang bersangkutan tentang BPJS Ketenagakerjaan yang biayanya ditanggung oleh Pemda Sumbawa. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya terkait penyaluran pendistribusian kartu. Mohon izin nanti untuk pengklaiman nanti juga sudah disampaikan juga Pak kepada masyarakat bagaimana mekanismenya agar tidak kebingungan begitu. Siap Mbak, jadi nanti kami sosialisasikan terkait juga pengklaiman nantinya. Tentunya nanti dari perangkat desa mendapatkan laporan dari pemegang kartu, akan disampaikan ke perangkat desa, dan ke perangkat desa tentunya nanti kami minta kepada kami di Snaker untuk melaporkan, dan kami akan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan persyaratan apa yang harus disiapkan oleh peserta yang telah mengalami kecelakaan maupun kematian. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih dari Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa yang telah mengupayakan untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya kita ke Kabupaten Sumbawa Barat. Apakah dari Disnaker, Bapeda dan juga BPJS Ketenagakerjaan telah hadir? Baik. Sumbawa Barat bisa didengar, Pak? Baik, bisa didengar Bapak. Sudah berkumpul di satu ruangan ya, Pak? Iya, kami di sini nih. Siap, Ya, mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mungkin Sumbawa Barat kebetulan lengkap ini, Mbak. Siap, Jadi keren. di sebelah ini ada Bapak perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita dipantau langsung sama beliau ini. Kalau salah-salah data. Ada dari Naker Trans, ada dari Bapeda, ada dari BPKD, dari Dinas Sosial, di pertanian juga. Karena kami juga memasukkan salah satunya adalah pekerja rentan ini adalah petani tembakau. Terus kemudian ada dari bagian Kesra dan ada juga bagian hukum yang sedang menyiapkan pemerintahan yang sedang menyiapkan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal-hal yang terkait laporan tentang ini, saya silakan dari Naker Trans untuk memberi laporan. Kemudian nanti mungkin kita akan menjawab bersama apa yang ditanyakan oleh Mbak Lila. Apa langsung ini apa saya kembalikan dulu dari ke Mbak Lila atau yang lain dari saya untuk sekarang saya silakan Pak Kabid Naker Trans. Baik, terima kasih Bapak untuk pembukaannya. Mungkin boleh dilanjut asistensi dari Mbak Lila dulu ya Pak, izin. Ya, Mbak Lila. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa Barat. Selamat siang. Selamat siang. Baik, ini sudah lengkap ya kalau kami lihat dari layar. Baik, alhamdulillah. Baik, lanjut Mbak Lila. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja, mohon izin mengonfirmasi untuk jumlah pekerja rentan, pekerja miskin ekstrim di Kabupaten Sumbawa Barat. Di sini berapa ya Bapak? Kalau di sini kami lihat 2.818. Ini bersumber dari pendanaan APBD murni atau dari mana saja Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lila, dapat kami informasikan angka jumlah
peserta yang akan kita daftarkan 2818 dan bersumber dari DBHCHT. Yang pertama, kemudian yang kedua kami telah memposting anggarannya hingga 12 bulan. Dan untuk realisasinya kami rencanakan di bulan Mei atau akhir bulan Mei. Demikian informasi awal, Mbak Nila. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk jumlah pekerja di 2818 ini hanya dari DBHCHT begitu ya Pak? Baik, di copy. Baik. Untuk sumber pendanaan lainnya apakah ada Bapak selain DBHCHT? Ada, baik ada, Mbak. Tapi mungkin nanti kami informasikan lebih lanjut dan kami koordinasikan informasi tersebut, Mbak Lila. Demikian. Baik. Langsung aja, Mbak, ditambah, Mbak. Mbak Lila, mohon izin untuk hal yang dipertanyakan baru saja ada rekan dari Bapeda mungkin yang bisa melengkapi jawaban. Demikian, silakan Mbak. Ibu Tuti. Persilakan Ibu. Ya, baik, izin menambahkan. Kami untuk 2026 selain dana yang bersumber dari DBHCHT 2818 itu ada juga kami menggunakan BB murni itu untuk konsultasi nelayan. Baik. Ya, itu jumlahnya 3.649 orang untuk 12 bulan. Jadi total anggarannya itu sekitar 736.638.400. Ini yang bersumber dari APBD ya, PAD DAU. DAU baik. Ya. Untuk nelayan, pekerjaan nelayan ya Bu? Ya, ada di Dinas Perikanan. Baik, dilanjutkan Bu, boleh dilanjutkan. Ya, ini untuk realisasinya sudah ada. Realisasinya sampai dengan akhir Maret itu 3.165 orang, sekitar 93,61% penyalurannya. Mulai dari bulan 1 berarti? Iya, mulai dari bulan 1. Baik, terima kasih Ibu. Kalau dari Basnas itu Bu, apakah sudah didata begitu atau sudah mulai didata? Bagaimana? Belum. Dari Basnas? Pendanaan dari Basnas apakah sudah mulai didiskusikan begitu Pak, Bapak Ibu dengan dinas terkait? Dari BPJS saja. Baik Mbak Lila, ada perwakilan BPJS yang akan menambahkan informasi. Silakan Pak. Baik, dipersilakan. Izin Mbak Lila menjawab. Kalau terkait untuk Basnas masih belum masuk dia. Masih kami coba koordinasi dengan Basnasnya. Masih tahap koordinasi. Baik, terima kasih Bapak. Seperti kabupaten yang lainnya juga, mohon izin nanti untuk kepastian penerima BPJS Ketenagakerjaan ini untuk dapat dikawal ya Bapak. Jadi yang mendapatkan manfaatnya juga sudah tahu informasinya begitu. Jadi nanti dalam proses pengklaiman nanti mohon dibantu agar mendapatkan manfaat sesuai dan tepat sasaran begitu Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya untuk program UCJ kepada pekerja rentan sudah masuk ya di dalam RKPD tahun 2026. Baik, sudah masuk Mbak Lila. Baik, terima kasih Pak. Ini juga juga sudah di-upload ya untuk dokumennya. Untuk dokumennya sudah, dan untuk pekerja rentan ini sudah masuk. Ya, sudah masuk untuk RKPD 2026. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa Barat. BPKD ada yang mau disampaikan? Cukup berarti. Baik, cukup Mbak Lila, lanjut. Baik, terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak Ibu dari Kabupaten Sumbawa Barat atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan nantinya untuk pelindungan pekerja rentan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat sesuai dengan tepat sasaran begitu ya, dan dapat ditingkatkan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lila atas asistensinya. Mungkin terima kasih juga untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa lanjut lagi ke Kabupaten Lombok Tengah ya. Apakah sudah hadir? Dari Kabupaten Lombok. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin bisa kita lanjut lagi. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi link absensi ya yang sudah dicantumkan di kolom chat, dan juga apabila ada yang belum mengupload file RKPD juga bisa di-upload melalui link yang sudah dicantumkan juga di kolom chat. Baik, mungkin untuk Mbak Lila bisa dilanjut kembali Mbak untuk asistensi Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Khairunisa. Selanjutnya kami lanjut di Kabupaten Lombok Tengah. Selamat siang Bapak Ibu dari Kabupaten Lombok Tengah. Siang. Dan untuk Disnaker, BPJS dan juga Bapedanya, mohon izin. Tadi nakernya saya cek keluar karena memang kami ada kegiatan izin kegiatan sosialisasi bersama lagi. Jadi izin program juga masih lagi di lapangan sosialisasi ke pekerja rentan DBH. Jadi izin ini saya dari BPJS-nya. Baik, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa Bu dari BPJS? Dengan saya. Dengan Ibu April Mbak Lila. Baik, terima kasih Bu April. Mungkin karena berhubung dari Disnakernya belum hadir, mungkin kami meminta informasi dari BPJS saja ya Bu. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk jumlah pekerja rentan, pekerja miskin ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah, di sini kami lihat berjumlah 13.655 orang. Ini bersumber dari pendanaan apa saja ya, Ibu? Kalau yang Izin Bu, saya dari BKAD Kabupaten Lombok Tengah. Saya mengisi data tadi. Dipersilakan Bu Ya. dari BKAD. Ya, terima kasih. Untuk BPJS Ketenagakerjaan IKI ada 13.655 dengan 13.000 itu sumber dananya dari DBHCHT dan 655 dari DAU. Baik, jadi yang DAU 655 Ya. untuk DBH 13.000 bulat ya Ibu? Ya. Izin Bu, dengan Ibu siapa dari BPJS? Dian. Baik, terima kasih Ibu Dian atas informasinya. Ini kan ada tertera 12 dan 9 bulan ini, yang 12 maksudnya yang Yang DBH 655 yang dari DAU, yang 12 bulan dan 9 bulan itu yang dari DBHCHT. Oke, baik. Jadi yang dari DAU genap 12 bulan begitu Ibu? Iya. Izin Bu, kalau yang dari DBH CHT itu kan 9 bulan dibayar dari bulan berapa sampai dengan bulan berapa Ibu? Dari nakernya tadi menyampaikan paling lambat dia bulan Mei mulainya. Sekarang sedang proses. Baik. Ya. Baik. Jadi kalau 9 bulan dari pengcoverannya dari Januari sampai dengan September begitu ya Bu? Iya. Untuk 3 bulan selanjutnya bagaimana Bu? Nanti mungkin disampaikan ke pimpinan kami mungkin apa nanti di perubahan anggaran atau bagaimana nanti kita sampaikan. Oke, baik. Jadi untuk yang 3 bulan selanjutnya diperkirakan akan diusahakan di APBD perubahan. Di perubahan begitu ya Bu? Oke, baik. Terima kasih. Ya Bu. Mohon izin Bu, untuk
program UCJ bagi pekerja rentan sudah masuk ya Bu ke dalam dokumen RKPD tahun 2026? Sudah. Kalau di sini kami lihat juga sudah di-upload ya Ibu. Terima kasih Iya. bantuannya. Baik, untuk penganggaran dari sumber dana lainnya seperti APBD dan juga Basnas, apakah ada Bu? Nggak ada. Ini dari DAU yang ada. Yang 655 itu. Dari DAU saja ya Bu. Jadi Ya. untuk Basnas atau APBD sepertinya belum ada ya Bu ya? Izin Mbak Lila. Yang APBDes itu Ada. APBDes Ya. ada. Ya mungkin APBDes ada. ya ada. Baik, Ada. Perangkat desa. Ya, perangkat desa untuk 142 Bukan untuk masyarakat miskin itu. Ya. Izin Bu, kalau APBDes yang untuk pekerja rentan atau masyarakat miskin apakah akan diadakan nih Bu? Nanti coba kita tanyakan ke pimpinan nih. Kalau saat ini belum ada. Belum ada ya Bu. Oke, baik. Iya. Itu saja Ibu dari kami. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau informasi tambahan dari Kabupaten Lombok Tengah? Yang 655 itu Mbak, itu dari kelautan OPD-nya untuk membudidaya ikan 100 orang dan untuk nelayan 555 orang. Baik, dari sektor nelayan begitu ya? Nggih. Nelayan dan budidaya ikan. Baik, nelayan dan budidaya ikan. Ya. Terima kasih Bu. Untuk penyaluran kartunya bagaimana Ibu? Kurang tahu gitu mungkin untuk OPD-nya itu nanti. Tapi selama ini belum realisasi. Kata yang saya tanyakan dari Dinas Kelautannya kemungkinan realisasinya September karena tahapannya lumayan panjang. Baik, untuk penyaluran kartunya itu ya Bu ya? Ya. Baik. Mungkin kami juga ingin mendapatkan informasi dari BPJS bagaimana untuk penyalurannya. Ya, baik. Izin Mbak Lila yang dari BKD. Terkait dengan kartu untuk yang DBH, nanti kita akan menyalurkannya ke desa, dan ini kita sudah komunikasikan juga. Jadi sebelum pembagian kartu pun kami sudah melakukan proses sosialisasi ke desa-desa. Jadi untuk kartu insya Allah kita sebarkan ke desa, nanti desa yang turunkan ke masing-masing dusun. Seperti itu. Untuk yang DBH. Nah, terkait dengan nelayan ini sama juga. Nanti kita langsung berkoordinasi dengan Dinas Kelautan. Nanti kita cek. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Bapak Ibu dari Kabupaten Lombok Tengah, terima kasih atas waktunya dan juga informasi yang diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Nisa dari BPJS Kantor Pusat. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Apa dia bilang?